Shalom iman Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul di tempat ini. Kita boleh sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau tutup kepala kita. Kita mau tutup mata jasmani kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh baik Tuhan.
sudah offline gitu kan. Walaupun masih ada yang online gitu. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua hadir itu karena kebaikan Tuhan. Kita boleh sehat itu semua karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya boleh undang semua jemaat berdiri mungkin supaya lebih enak aja gitu. Mungkin boleh senyum ke kiri kanan, depan belakangnya boleh dilihatin dulu. Walaupun nggak boleh salah nggak apa-apa gitu kan, mungkin udah kasih senyum gitu kan. Ada sukacita, amin. Amin. Tuhan, saya kenal percaya kita semua di tempat ini kayaknya sumringah semua nih, pasti semangat gitu kan, bersukacita. Kita mau tuangkan sukacita kita itu ke dalam suatu pujian yang berkata sungai sukacita.
dan Kau urapi hamba-Mu yang Kau telah persiapkan pada pagi hari ini untuk menyampaikan rahasia isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Kembali kita boleh dapat diperkenankan untuk menikmati persekutuan saudara bersaudara pada hari ini, dan kita perlu tetap terus di dalam Tuhan. Kita perlu memiliki semangat di dalam Tuhan, sebab kita tahu bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada banyak hal-hal yang seringkali menerpa kehidupan kita. Tapi pagi hari ini kita melihat tentang kebenaran firman Allah perihal hidup yang bersemangat, tetap bersemangat. Sefanya 2 ayat 1 dan ayat 3. Kitab Sefanya pasal 3 ayat 1 dan ayat 3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Di zaman Sefanya, umat Tuhan mengalami goncangan iman, mengalami tekanan yang begitu berat, apalagi mereka ditawan di tanah asing jauh dari tanah Kanaan. Ini merupakan pukulan yang berat. 70 tahun mereka tidak bisa beribadah di bait Allah. Kita bandingkan kehidupan kita dalam beberapa minggu ini, kita tidak dapat beribadah. Beberapa bulan kita cukup merasa kegelisahan yang luar biasa. Ada kerinduan di hati kita, ada kerinduan untuk kita mau bersekutu, dan setiap kita merindukan hal-hal yang indah dari Tuhan melalui persekutuan ini. Nah, dalam ayat firman Allah ini berkata, bersemangatlah. Berarti orang-orang yang tidak punya semangat harus memperhatikan bagaimana hidupnya tetap bersemangat. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita hidup kita selalu berada dalam jalur kehendak Tuhan, maka kehidupan kita akan menikmati sebuah kesemangatan yang luar biasa. Seperti di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita mungkin bisa dapat bersemangat, dan pasti kita dapat bersemangat. Tuhan tidak sekedar menyelamatkan kita, tapi dalam perjalanan yang penuh dengan goncangan, tantangan, Tuhan ingin memberikan kita kekuatan baru, semangat di dalam Tuhan. Dan kalau kita tidak bersemangat, kalau kita tidak bersukacita di hadapan Tuhan, maka besar kemungkinan kita tidak akan melihat mujizat pertolongan Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan tidak mau kita bekerja dengan acuh tak acuh, tapi bersemangat di dalam Tuhan. Ibadah itu adalah prioritas. Ibadah itu bukan alternatif, bukan kalau kita tidak ada kerjaan lain kita beribadah. Tapi ibadah itu merupakan hal yang utama. Daud berkata, betapa senang hatiku kalau mendengar ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Karena ibadah mengandung makna yang luar biasa. Bahkan Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa cakap, kita bisa semangat, dan itu sebabnya
Zefanya mengatakan, milikilah semangat di dalam Tuhan. Yang pertama, semangat yang dimaksudkan firman Allah adalah semangat untuk perubahan. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Kita mulia dari semua ciptaan Allah. Kita adalah makhluk yang paling mulia. Ada makhluk non-organik, ada makhluk organik. Non-organik seperti batu. Batu itu bukan hidup, non-organik. Tapi ada organik, tingkatan-tingkatan yang biasa, menengah, dan yang paling tinggi. Kalau pohon itu yang paling rendah, dia tidak bisa bergerak. Kalau ada banjir, dia tidak bisa berpindah. Yang menengah misalnya anjing, dia sudah bisa bergerak, bisa pindah. Tapi semua makhluk organik ini, manusialah makhluk yang tertinggi, karena diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Sebagai ciptaan Allah, manusia memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Dan itu sebabnya perasaan kita, kehendak kita perlu dibangun di dalam Tuhan. Dan Paulus memberitahukan kepada kita, petunjuk untuk memiliki kehidupan sesuai dengan kehendak Allah adalah dengan perubahan akal budi. Sekali lagi, kita punya perasaan, kita punya pikiran, kita punya hati. Nah, hal yang pertama untuk bisa merubah diri kita adalah pikiran. Makanya Paulus menggunakan istilah dengan pembaharuan akal budimu, by renewing of your mind. Orang percaya mengalami pembaharuan bukan secara fisik. Ketika kita dibaptis, kita masuk di air baptisan, rambut lurus, begitu keluar jadi keribo. Atau sebaliknya, rambut keribo begitu keluar dari air baptisan menjadi lurus. Bukan seperti itu, bukan perubahan secara fisik. Tetapi perubahan di sini adalah perubahan di dalam pikiran kita. Dan kita tahu bahwa pikiran itu dinamis. Apa yang kita ingin capai mulai dari pikiran. Kita mau melakukan sesuatu mulai dari pikiran. Sebab itu Paulus memberi petunjuk bahwa perubahan pertama terjadi dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita berubah, sifat kita berubah, cara kita berubah, tindakan kita pun berubah. Jadi dimulai dari pikiran. Dan itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa pengalaman perubahan dalam pikiran kita menjadi sangat penting. Perubahan apa yang dimaksudkan? Tuhan sedang merubah kita sehingga seperti Efesus 4 ayat 13 sampai kita mencapai kedewasaan. Jadi tujuan perubahan Allah mencapai kesetaraan dengan Yesus, kesatuan iman sempurna seperti Kristus. Nah, di dalam kehidupan kita yang ada roh Allah, tentu melalui roh Allah kita dirubah hari lepas hari. Roh Allah itu dalam buah-buah roh Allah, Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu adalah perangkat yang membuat kita dimungkinkan bisa berubah hari demi hari. Dan itu sebabnya kita lihat bahwa perubahan itu lebih unggul, lebih penting daripada prestasi. Ada banyak orang senang berubah, tetapi mereka membatasi perubahan hanya pada hal-hal yang bersifat sementara. Dan kita tahu bahwa kalau ada orang diberkati, kalau ada orang mempunyai jabatan, kalau ada orang yang mempunyai harta benda, itu prestasi. Tapi perubahan prestasi ini bukan itu yang dimaksudkan Tuhan.
Paulus berkata bahwa kita boleh punya rumah, tapi kalau tidak ada perubahan batinnya tidak arti apa-apa. Kita boleh mempunyai hal-hal yang indah di dunia, tetapi tidak mengalami perubahan, tidak ada arti. Sebab itu dikatakan perubahan lebih penting daripada prestasi. Kita mungkin memiliki harta yang berlimpah, mobil mewah, rumah mewah, dan seterusnya, tetapi hasilnya tidak akan seindah ketika karakter kita, pikiran kita dirubah oleh Tuhan. Sebab segala sesuatu yang di dunia ini adalah bersifat sementara dan sia-sia. Itu sebabnya kita perlu semakin dekat, semakin setia, semakin intim dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, hidup ini akan pasti mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Jangan kita berprinsip karena Tuhan tidak berubah, kita juga tidak berubah. Tuhan Yesus memang tidak pernah berubah dalam sifat, dalam janjinya, dalam segala ketetapannya. Kitalah yang harus berubah. Dan kalau kita berubah, Alkitab berkata kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Allah dalam kehidupan kita. Sebab inti kehidupan Kristen, inti kehidupan orang percaya adalah perubahan. Kita masih ingat 2 Korintus 5 ayat 17, setiap orang dalam Kristus mereka adalah ciptaan baru, yang lama sudah lenyap, yang baru sudah datang. Artinya ada transforming, ada perubahan, dan itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita, supaya kita melihat pertolongan Tuhan. Iblis memang senang melihat agar kita tidak berubah. Iblis berusaha mengacaukan pikiran kita. Iblis berusaha untuk membiarkan kita di dalam keretakan jasmani, rohani, dan spiritual kita. Tapi kita tentunya ingin mau berubah. Biasanya kalau firman Tuhan datang kepada kita, memberitahukan tentang hidup yang diberkati, hidup yang mau berubah, ada banyak kali orang tidak senang mendengar firman Allah mengingatkan kita untuk berubah. Mereka tidak senang, ujung-ujungnya mereka tersinggung. Ya, kita bersyukur jemaat Hebron suci dari hal-hal itu. Dan itu sebabnya biarlah kita mau tetap setia, tetap dalam perubahan akal budi kita, pikiran kita, mindset kita perlu dirubah. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap bersemangat di dalam Tuhan, yaitu semangat dalam menghadapi tantangan. Jadi semangat yang pertama adalah semangat untuk berubah, yang kedua semangat dalam menghadapi tantangan. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, iblis sering datang, banyak kali datang dalam kehidupan kita. Dikatakan Alkitab dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat diluluhnya. Dia datang untuk melemahkan kita. Dia datang untuk mengacaukan pikiran kita. Untuk itu Alkitab berkata, lawanlah iblis, maka dia akan menjauh dari kita. Iblis berusaha membuat kita tidak dekat dari Tuhan, tidak mengalami perubahan. Dan itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Berhati-hatilah, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat diluluhnya. Ketika seorang pendeta di Papua berkhotbah tentang 1 Petrus 4 ayat yang ke 1 Petrus 5 ayat 8, bagaimana iblis berusaha mau menghancurkan kita. Di depan ada seorang bapak, seorang aktivis, seorang yang setia dengan Tuhan, tapi dia kemudian pakai ikat pinggang, opo-opo, ada suplemen di situ. Jadi dia, tapi bukan black magic, white magic. Jadi misalnya kalau ada orang tidak sembuh, kalau pendeta doanya tidak tokcer, nah datang dia mau menolong. Pada waktu itu dia duduk di depan dan pendeta berkhotbah dari firman Allah bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan ingat, iblis ada di mana-mana.
Dia ada di depan kita. Si Bapak itu kaget, oh dia tahu saya ini. Lalu Bapak itu pindah di tengah. Dalam perjalanan khotbah itu, di pertengahan khotbah itu, pendeta itu lebih serius. Saya ingin katakan, iblis ada di mana-mana. Dia bukan cuma ada di depan kita, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Dia angkat kepala, aduh, jadi kacau. Dia pindah di belakang. Di penghujung khotbah itu, pendeta berkata, saya ingin lebih serius. Iblis itu akan ditangkap, akan dimasukkan dalam gua yang tak terduga dalamnya. Dia akan dirantai dan dihukum selama-lamanya. Tapi sekarang iblis masih leluasa. Dia bergerak di mana-mana. Dan iblis adalah musuh kita yang berusaha menjatuhkan kita. Alkitab Wahyu berkata bahwa sepertiga bintang di langit dia akan coba gugurkan. Orang-orang kudus dia coba seret dengan ekornya. Jadi saya ingin katakan, iblis ada di mana-mana. Dia bukan cuma ada di depan, dia bukan cuma ada di tengah-tengah kita, dia ada di belakang kita. Dia udah patah semangat, dia berdiri dan berjalan miring seperti kepiting. Kontrol terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir kalau iblis datang untuk memberikan kita berbagai tantangan. Ayub mengalami tantangan dan dia tidak mengerti dari mana. Dia orang saleh, jujur, takut akan Allah, beribadah kepada Allah, tetapi masih merasakan penderitaan. Dan penderitaan Ayub bukan penderitaan biasa. Tapi kita lihat bahwa semangat ini adalah semangat menghadapi tantangan. Ayub bersemangat walaupun dia diuji. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kalau dia mengalami kesulitan, itu atas pengetahuan Tuhan. Iblis berusaha menyerang kita. Iblis tidak senang kita untuk berada dalam sukacita ilahi. Dan itu sebabnya janji Tuhan bagi kita dalam Mazmur 91 ayat 7, ingat bahwa 1000 orang boleh rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita boleh melihat COVID-19 sangat membahayakan. Begitu banyak yang korban, begitu banyak yang meninggal. Tapi 1000 boleh jatuh di sebelah kirimu, 10.000 boleh jatuh di sebelah kananmu. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan semuanya itu menimpa kita. Karena kita mempunyai semangat untuk menghadapi tantangan, semangat untuk maju, semangat untuk berjuang. Dan kita tahu bahwa kita memang memiliki persoalan, tantangan yang berbeda-beda. Setiap kita tidak terlepas dari status sosial, status pendidikan, status profesi, bahkan tidak kurang-kurang hamba-hamba Tuhan. Kita semua yang namanya pergumulan, persoalan pasti datang dalam kehidupan kita sebagai manusia. Walaupun kita menghadapi masalah selama kita hidup di dunia, tetapi setiap orang tentunya memiliki persoalan berbeda-beda, memiliki tantangan yang berbeda-beda. Tapi Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu biasa, lazim. Tapi ketika kita menghadapi pencobaan pada bagian terakhir, pada ayat yang ke-13 1 Korintus 10 bagian terakhir, tetapi Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Karena Allah itu setia, Dia mau agar kita tetap setia. Dan ketika kita setia di dalam Tuhan, maka kita akan sanggup dan cakap menanggungnya. Dan kita lihat bahwa beberapa kondisi yang dialami dalam Alkitab seperti yang dialami oleh Elia. Kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 bagian B, Elia merasa gagal. Pada pasal 18 dia telah mengalahkan Nabi Baal, Nabi Asterot dan Nabi Hutan. Begitu banyak dia seorang diri melawan nabi-nabi Baal itu. Bangsa Israel telah cenderung menyembah kepada nabi-nabi Baal. Tapi seorang diri bersama Tuhan, minoritas bersama Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan dia menumpas semua nabi-nabi Baal, nabi hutan itu. Kenapa? Karena Elia memiliki semangat. Tetapi sebagai manusia yang hamba Tuhan, yang lemah,
pada pasal yang ke-19 ini, sebelum pasal 18 dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tapi dalam pasal 19 ini, dalam ayat 4 bagian B, Elia kemudian berkata, aku telah gagal, aku seorang diri, tidak ada lagi yang berpihak kepadaku, tidak ada yang telah menolong aku. Dan Elia menjadi frustrasi. Dan itu sebabnya kita lihat bahwa ketika Elia mengalami pengalaman seperti itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan datang melawati dia. Tuhan mengutus malaikatnya memberi makan roti dan anggur. Tuhan sendiri turun melalui malaikatnya dan menolong dia. Dan itu sebabnya walaupun dia merasa gagal dan dia berkata, lebih baik cabut nyawaku. Tidak ada lagi di antara orang Israel seperti aku yang beribadah kepada Tuhan. Hanya aku seorang diri. Sebab itu aku tidak mampu, cabutlah nyawaku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dia telah capek 40 hari berjalan sampai ke Bukit Allah, Bukit Horeb. Dia telah capek berusaha memberitakan firman Allah. Tapi pada suatu saat dia mengalami kegoncangan iman. Dia mengalami kegelisahan. Lalu pada waktu itu Tuhan datang melawati dia. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberi semangat kepadanya. Dan Tuhan berkata, tetaplah terus, tetaplah maju. Walaupun Elia berkata, cukuplah ini, sudah terlalu berat apa yang aku alami. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Merasa telah gagal, bangsa Israel datang kepada Tuhan. Elia datang bertobat kepada Tuhan dan memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Allah tahu persoalan kita. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan peduli. Bangsa Israel hampir 500 tahun di Mesir, mereka berseru tiap hari. Mereka memohon pertolongan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa pada Keluaran pasal 2, pasal 3, Tuhan bukan cuma mendengar, tapi Tuhan turun. Tuhan datang dan mempersiapkan Musa menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari tawanan di negeri Mesir. Jadi Allah tidak tinggal diam ketika kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, ketika kita tetap kuat di dalam Tuhan, ketika kita tetap datang kepada Tuhan. Allah memberi semangat, Allah menyediakan hidup semangat, Allah menyediakan makanan, Allah memberikan kekuatan pertolongan kepada Elia. Dan firman Tuhan kepadanya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan punya cara dan Tuhan punya alat, Tuhan punya pelayan Tuhan yang terus sambung menyambung. Dan kita tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk masa sekarang ini. Walaupun banyak kendala, banyak tantangan, tapi kita tahu bahwa bersama Tuhan kita akan melihat pertolongan Allah yang ajaib. Tetap kokoh, tetap kuat, tetap setia. Hal ketiga, bagaimana kita menikmati semangat di dalam Tuhan, seperti anjurkan Zefanya itu. Dalam Zefanya 2 ayat 1 sampai 3, semangat untuk maju. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini. Yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa berubah adalah jalan terbaik untuk menuju kemajuan. Jadi semangat untuk mau berubah. Dan kita tahu bahwa berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan. Terobosan-terobosan hidup yang kita hadapi akan terjadi ketika kita bersemangat di dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa memang tidak semua perubahan adalah kunci, tapi kalau kita mau mengalami kemajuan, kalau kita mau mengalami pembaharuan,
berserahlah kepada Tuhan. Pikiran kita dibaharui dan jangan pasrah, jangan bermasa bodoh, jangan tinggal diam di tempat, tapi kita mau maju. Ada seorang terjenius abad 20 namanya Albert Einstein. Dia lahir di kota Ulm, Jerman Barat tahun 55 dan kemudian berimigrasi ke Amerika, dan dia menjadi seorang yang sangat jenius. Pada waktu masih kecil dia anggap oleh ibunya bodoh, tidak ada harapan, tapi dia kemudian menjadi orang terjenius, ahli fisika, ahli hukum alam. Banyak hal yang dia lakukan. Tapi kita lihat bahwa Albert Einstein berkata, orang bebal adalah orang yang mengerjakan dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Tetap cara yang sama. Tapi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita mau berubah karena kita tahu bahwa perubahan itu terjadi oleh karena semangat yang ada dalam diri kita. Dan orang yang mau berubah, kita tahu bahwa mereka akan melihat tahap demi tahap perjanjian Tuhan. Ada banyak kali kita tidak ingin berubah. Kita pikir kita sudah sampai, kita sudah puas, kita sudah stuck, kita sudah berhenti sampai di situ. Kita sudah senang dengan comfort zone, kita sudah senang dengan zona kenyamanan, dan kita lihat bahwa kalau kita merasa puas, maka kemajuan tidak akan kita alami. Kalau kita merasa senang, sudah mencapai segala sesuatu, kita tidak mungkin akan maju. Sebab itu, milikilah karakter yang ingin mau berubah. Saya ingat pernyataan dari seorang Napoleon Bonaparte. Dia berkata, jangan aku diberi fakta, karena aku telah sampai pada kesimpulan. Maksudnya, orang-orang yang tidak mau berubah, mereka sudah kekeh dengan pendirian. Itu yang dimaksudkan. Jangan aku diberi fakta, jangan aku diberi nasihat, jangan aku diberi masukan. Aku telah sampai pada kesimpulan. Biasanya kalau orang semakin tua, tambah tua, 50, 60 ke atas, itu sudah alot, susah mau dirubah. Kalau dengan nasihat, apalagi dari anaknya, apa kau belum lahir, aku sudah ada. Kalau sudah seperti itu susah. Tuhan bisa memakai siapa saja dalam menasihati kita melalui firman Allah, melalui teman kita, agar kita tidak cepat puas. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perubahan yang Tuhan inginkan agar kita tidak menyerah pada nasib. Jangan mau menyerah kepada nasib dan takdir. Dalam Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan yang terbaik tentang kamu yang ada dalam hatiku. Allah merencanakan hal-hal yang indah untuk kita, dan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi rancangan damai sejahtera untuk masa depan kita yang bahagia. Dan itu sebabnya biarlah kita mau dirubah oleh Tuhan melalui firman Allah, melalui Roh Kudus, kita dirubah hari lepas hari, dan itu menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah melihat gambar orang ini dan pernah membacanya. Orang ini bernama Nick Fujisi. Dia lahir tanpa tangan, dia lahir tanpa kaki. Dia adalah anak seorang hamba Tuhan. Ibunya telah menolak dia waktu sejak kecil. Ayahnya pun berharap dia mati cepat, karena tidak ada anggota gerak, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Tetapi saudara tahu, sekarang dia menjadi motivator internasional. Dia pergi kemana-mana memberi dorongan. Dia bisa berenang, dia bisa nyetir mobil, dan dia punya kekayaan yang berlimpah-limpah, jutaan dolar.
dia punya rumah di Amerika, dia punya rumah di Australia. Saudara, perhatikan orang ini. Dia berkata, sebenarnya dia sudah frustrasi dengan desakan orang tua, ngomongan dari papa dan mamanya. Sebab segala sesuatu dikasih makan, disuapin. Tapi ketika dia membaca Yohanes 9 ayat 1-7, ketika ada seorang yang buta dari lahir, murid-muridnya bertanya, siapakah yang berdosa, ibu bapaknya kah atau siapa? Tapi Yesus berkata, bukan ibu bapaknya, bukan soal siapa yang berdosa, tetapi supaya kehendak Allah, kemuliaan Allah, pekerjaan Allah dinyatakan. Dan itu yang merubah hidupnya. Dia begitu bersemangat. Hari-hari ini ada satu virus yang berbahaya, yang membuat kita tidak maju, yang membuat kita tidak bersemangat. Makanya penting memiliki spirit of change, semangat mau berubah. Dan kita lihat bahwa ada banyak orang Kristen yang 10 tahun lalu seperti itu masih sampai sekarang pasif. Ini yang saya maksudkan dengan virus GGD, gitu-gitu doang. Dari itu gitu-gitu aja. Nah, ini sangat berbahaya dalam kekristenan. Nah, saudara ketawa, kemungkinan ada yang saudara tahu, atau kemungkinan ada orang lain yang saudara tahu. Ya, begitu aja. Sudah masa COVID, jangan cari masalah. Jadi jangan berharap sesuatu dalam hidup kita kalau kita tetap begitu-begitu saja. Dari dulu, bagaimana keadaannya? Biasa. Haleluya. Jadi dari firman Allah, kita banyak kali menghadapi situasi yang serba sulit. Namun Tuhan menginginkan agar kita memiliki semangat juang untuk hidup. Dan semangat itu penting dalam menghadapi perubahan. Semangat itu penting di dalam menghadapi tantangan. Dan semangat penting dalam merubah, membawa kita kepada kemajuan. Kiranya Tuhan dapat memberi kekuatan, semangat bagi kita. Firman Tuhan pada bulan ini berorientasi pada dorongan, orientasi pada memberikan motivasi. Karena hari-hari ini terus terang seluruh dunia mengalami goncangan akibat COVID-19. COVID-19 telah berdampak bagi semua aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum, dan banyak aspek lainnya. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan kita adalah pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Bersama Tuhan kita adalah pemenang, dan kita tahu bahwa Dia ada dengan kita, Dia ada bersama kita. Kita datang di hadapan Tuhan sambil merenungkan kebenaran firman Allah. Kita mau menyanyi pujian. Dia ada, Dia sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Di setiap
pertolongan kami akan datang dari Tuhan. Sebab itu kami pasrahkan, kami serahkan, kami taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Mampukan kami tetap bersemangat di dalam Tuhan, semangat untuk maju, semangat untuk berubah, dan semangat untuk menang atas tantangan yang kami hadapi. Kau pilih anak-anakmu yang sudah datang beribadah dengan kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu, engkau tahu apa yang menjadi kerinduan anak-anakmu, dan Tuhan pasti mengadakan. Dalam pikiran kami engkaulah segala-galanya, dalam hati engkaulah yang punya segala sesuatu yang sangat mengerjakan hal-hal yang besar. Sebab itu berkatilah setiap anak yang telah berbagian dalam memuji menyembah Tuhan. Berkati anak-anakmu yang telah bersekutu dalam kebenaran firman Allah. Berkati kami semua anak-anakmu yang telah bersekutu dalam kuat kuasa Roh Kudus, bersekutu di dalam urapan Allah. Berkati anak-anakmu yang melayani Tuhan dalam setiap persembahan, bahkan mereka yang membalikan perpuluhan milik Tuhan sekalian. Tuhan berjanji berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Berkati anak-anakmu yang lain yang tidak sempat bersama kami, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja tertolong dalam nama Yesus. Terima kasih, agunglah namamu, dimuliakanlah Engkau. Biarlah kami boleh dapati utuhan, tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu bahwa kendali hidup kami adalah tangan Tuhan. Sekali lagi kuatkan kami semua, memberikan semangat sehingga kami boleh tetap setia dalam mengiring Tuhan. Engkau ada bersama kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, memimpin, memberkati kita sekalian, dan bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh ada atas kita masing-masing mulai pagi ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.